Di video kali ini Novita bakalan melakukan persalinan normal dari kelas 1 hingga kelas 4. Nah, di video ini itu Novita bakalan nunjukin alat dan bahan juga, tapi yang seadanya yang ada di rumah. Nah, sebelum itu Novita bakalan jelasin kala 1 hingga kala 4. Nah, di kala 1 itu ada yang namanya pembukaan. Nah, pembukaan ini adalah saat terjadinya kontraksi uterus sampai dilatasi penuh serviks atau pembukaan lengkap. Nah, pembukaan lengkap ini adalah 10 cm yang berlangsung selama 18 hingga 24 jam. Nah, di fase kala 1 ini ada memiliki dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten adalah awal kontraksi sampai buka 3 hingga 4 cm. Biasanya berlangsung selama 7 hingga 8 jam. Lalu kala aktifnya adalah saat pembukaan 3-4 cm hingga pembukaan 10 cm dan biasanya berlangsung selama 6 jam. Kontraksi ini di uterus itu terus meningkat, jadi kontraksinya tuh meningkat. Lalu di kala 2 ada pengeluaran bayi atau yang namanya disebut persalinan, adalah pembukaan 10 cm hingga lahirnya bayi. Lalu di kala 4 ada pelepasan plasenta. Pelepasan plasenta ini biasanya bayi lahir sampai plasenta keluar seluruhnya atau kurang lebih hingga 30 menit. Lalu di kala 4 ada yang namanya pengawasan atau pelepasan plasenta sampai 2 jam setelah melahirkan. Nah, di kala 4 ini kita melakukan observasi atau pengamatan diri ibu yang melahirkan. Nah, observasi ini mempunyai 4 tingkatan. Ada 1, tingkat kesadaran. 2, tanda-tanda vital, 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Lalu ada kontraksi uterus atau mengecek fundus uteri sekitar 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah perdarahan. Perdarahan ini dilihat dia perdarahannya normal atau tidak, dan dilihat pada 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Nah, setelah Novita menjelaskan, Novita bakal nunjukin alat dan bahan apa aja sih yang dibutuhkan pada saat persalinan pertama dari kala 1 hingga kala 4. Yang pertama ada boneka. Boneka ini dilakukan sebagai peraga atau pengganti manusia. Jadi boneka ini yang berperan utama dalam proses persalinan normal ini. Lalu kedua ada dua handuk. Yang pertama ini buat ibunya, sama yang ini buat bayi yang telah dilahirkan itu. Setelah itu ada handscone. Setelah itu ada kapas. Setelah itu ada hand sanitizer atau hand rub. Setelah itu ada bengkok yang aku ganti dengan mangkuk karena gak ada. Lalu ada kasa. Lalu ada jarum suntik karena nggak punya, jadi aku ganti termometer. Nah, jangan lupa masker dan gunting anatomi atau gunting tali pusat, karena tidak ada aku jadiin gunting biasa. Nah, setelah itu aku akan melakukan prosedur di kala 1. Nah, sebelum melakukan prosedur di kala 1, jangan lupa untuk melakukan pengkajian terlebih dahulu. Seperti ini. Selamat sore Ibu. Bagaimana Ibu keadaannya? Baik, saya di sini yang akan melakukan pemeriksaan pada Ibu. Boleh lihat bukunya Ibu?
Baik Ibu, berarti hari ini adalah waktunya Ibu untuk melakukan persalinan ya. Mari Ibu saya untuk menuju ke ruangan persalinan Ibu. Nah, setelah melakukan pengkajian, kita melakukan pemeriksaan. Nah, baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ya Ibu. Jadi si pasiennya itu dia itu tidur kan, suruh tidur. Jadi kan gini, terus pasiennya suruh tidur. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, jangan lupa kita mencuci tangan menggunakan 6 langkah dengan menggunakan hand rub ya. Nah, setelah itu jangan lupa kita memakai handscoon untuk pemeriksaan pembukaan. Kelihatan nanti. Nah, setelah itu kita lihat, lalu kita bersihkan dulu menggunakan kapas. Bersihkan dulu menggunakan kapas, dibersihkan. Ya, jangan lupa ibunya disuruh buka CD sama disuruh untuk kakinya itu ditekuk. Nah, setelah itu kita lihat, kita bersihkan dulu. Nah, setelah itu, setelah dibersihkan, setelah dilihat, kita buang dulu handscoonnya. Ke dalam bentol. Nah, pada saat itu kan biasanya kan si ibunya itu kayak merintih kesakitan. Nah, kita berikan edukasi ke ibu seperti ibu tarik nafas yang dalam untuk mengurangi rasa nyeri. Tarik nafas yang dalam seperti itu dan dilakukan berulang kali. Nah, setelah itu kita menggunakan handscoon yang steril. Jari kita ke dalam vaginanya ibunya. Nah, jadi seperti ini. Ibu tarik nafas ya ibu. Saya akan masukkan jari saya untuk memeriksa pada pembukaan berapa. Tarik nafas ibu. Tarik nafas. Tarik nafas. Nah, setelah itu ternyata sudah ada darah dan ketubannya sudah pecah. Artinya sudah waktunya si ibu untuk melahirkan. Ibu ini udah ada darah dan ada lendir, jadi waktunya ibu untuk melahirkan. Saya akan menyiapkan ya ibu alat-alat dan bahan apa sih? Bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan proses persalinan. Setelah itu jangan lupa untuk mengisi partograf.
seperti apakah air ketubannya itu sudah pecah atau belum, seperti itu, yaitu pengeluaran bayi atau persalinan. Nah, pada kala 2 ini jangan lupa untuk menggunakan handscoon steril seperti ini. Jangan lupa memakaikan perlak di arah bokong sini atau yang menutupi ini, supaya pada saat bayinya keluar itu bayinya langsung terkena perlak itu dan darahnya juga ada di perlak itu atau celemek atau perlak plastik. Karena nggak ada, saya ganti dengan handuk seperti ini. Permisi ya ibu, diangkat. Nah kan kalau gini pada saat bayinya sudah keluar, darahnya lendir plasenta itu bisa langsung mengenai ini. Jangan lupa juga ibunya diberi selimut. Karena nggak ada selimut, saya ganti dengan handuk. Jadi di sininya ibu itu diberi selimut agar tertutupi. Nah, pada saat sudah tertutup seperti ini, kita bantu ibunya untuk melakukan persalinan normal. Nah, jadi tangan kiri kita berada di atas ini untuk menarik si kepala, lalu yang di bawah untuk menopang badan dan kepala si bayi. Ayo, mari ibu, saya bantu. Tarik nafas ibu, tarik nafas ya ibu, tarik nafas. Nah, seperti membuang air kecil. Ayo ibu, pelan-pelan ya ibu. Nah, setelah kepala sudah keluar sampai leher sini, nah kita bersihkan mata atau bagian mukanya dengan kapas. Setelah sudah dibersihkan, lalu kita tarik lagi. Ayo ibu, pelan-pelan ya ibu, buang air kecilnya pelan-pelan ya ibu, ngedirnya pelan-pelan ya ibu. Nah, bayinya karena sudah keluar, jadi kita langsung taruh ke pangkuan ibunya untuk diberi neneng atau ASI. Nah, setelah bayinya keluar, jangan lupa untuk bayinya dibersihkan dulu dari darah, lalu kita beri selimut supaya hangat. Selimut ya ini. Nah, kita berikan ucapan selamat ya ibu, bayinya laki-laki dengan kondisi normal. Lalu setelah itu kita pencet uterus ibunya, memeriksa apakah ada bayi atau tidak. Dan ternyata tidak ada bayi. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menyuntik oksitosin ke paha bagian luar ibunya. Maaf ya ibu, saya suntik dulu paha bagian luarnya. Setelah itu kita potong plasentanya. Kita potong kan plasentanya kan panjang. Nah, kita sisain plasenta itu yang ada di bayi sekitar 3 hingga 5 cm. Kita potong. Itu pelepasan plasenta. Setelah itu kita pencet uterusnya seperti ini. Nah, terus kita lihat apakah plasenta terjadi pemanjangan. Nah, kan dipencet-pencet. Kita pencet-pencet seperti ini. Kita lihat ternyata plasenta sudah mengalami pemanjangan. Nah, artinya sudah waktunya untuk pelepasan plasenta. Kita bantu pencet-pencet, terus kita bantu mengeluarkan plasentanya secara perlahan. Nah, setelah itu kita lihat kortilodennya. Nah, normalnya 18-20 dan ternyata normal sekitar 19 cm. Setelah itu kita raba atasnya. Jika rata berarti tidak ada yang tertinggal di dalam.
Ternyata tidak ada yang tertinggal di dalam. Nah, setelah itu kita taruh di baskom. Jadi plasenta yang sudah kita periksa tadi normal 19 cm, dan setelah itu kita taruh di baskom. Nah, setelah itu, setelah melahirkan plasentanya, kita rapikan alat dan bahan dan yang dipakai sama ibunya. Sebentar ya ibu, saya akan merapikannya, alat dan bahan. Permisi ibu. Jadi di kala 4 ini kita melihat tingkat kesadarannya, TTV-nya, lalu kontraksi uterusnya, dan perdarahannya. Setelah itu kita melakukan pengkajian. Baik ibu, bagaimana hari ini perasaannya? Apakah senang? Lalu apakah bayinya dinilai terus? Nah, setelah itu kita akan melakukan tensi. Jadi saya akan menensi ibu ya. Permisi ibu, bisa diulurkan tangannya dan saya bantu untuk menggulungkan pakaiannya ya ibu. Saya mulai ya ibu. Baik ibu, tensinya normal ya, 120/90. Nah, setelah melakukan tensi, kita bicarakan ke pasiennya. Ibu, nanti suster akan melihat atau memeriksa ibu sekitar 15 menit di jam pertama dan 30 menit di jam kedua. Itu kita melakukan kontraksi uterus. Permisi ya ibu, bayinya saya taruh di samping ibu dulu. Setelah itu permisi juga, saya buka ya ibu untuk melakukan kontraksi uterus. Seperti ini ya. Oh bagus, ini ternyata bagus ya ibu untuk kontraksi uterusnya. 2 jari di bawah plasenta. Kita bakalan melihat perdarahan ibu. Nah, kakinya dibuka dulu ya ibu. Nah, suster mau pakai handscoon dulu ya. Jangan lupa untuk cuci tangan kembali. Lalu kita memakai handscoon. Setelah memakai handscoon seperti ini, permisi ya ibu, kita lihat dulu apakah ada perdarahan atau tidak. Saya buka ya ibu, kakinya diangkat seperti ini ya. Setelah itu kita ambil kapas. Nah, permisi ya ibu. Oh, tidak ada lecet, tidak ada. Oh, tidak ada luka ya ibu, tidak ada apa-apanya ini. Ini normal ibu, tidak ada lecet, tidak ada luka, normal ya ibu. Sampai saya bersihkan normal ya ibu, 15 ya. Baik, saya tutup kembali ya ibu, dan jangan lupa untuk melepas masker. Jangan lupa juga
ini untuk berada di bawah proteksi ibu. Nah, setelah di pangkuan ibu, kita bicarakan bahwa ibunya butuh istirahat. Baik, ibunya butuh istirahat, jadi nanti ini bayinya saya bawa dulu untuk diperiksa juga. Setelah itu 15 menit saya akan kembali. Ibu nanti saya periksa kembali di 3 jam jam kedua 30 menit. Terima kasih banyak ibu atas partisipasinya dan pemeriksaan di hari ini.